Terkait dugaan praktik dokter kecantikan gadungan yang menyeret Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadi Alfitri, kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Jahwani Pandra Arsyad, dan Kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto. Selamat sore Pak Pandra, selamat sore Mas Luki. Ya, selamat sore Mbak Ilona dan selamat sore Mas Luki. Dan selamat sore para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ya, saya ke Pak Pandra lebih dulu kalau begitu terkait dengan perkembangan kasus. Jadi sampai saat ini Pak Pandra, total sudah berapa korban dari klinik kecantikan milik Jenny? Ya, baik. Jadi itulah tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tentunya Polda Riau dalam hal ini telah menerima laporan pengaduan, dan laporan pengaduan itu tentu harus didalami. Kami menerima laporan pengaduan itu dari sejak bulan Agustus 2025, kemudian di November kami melakukan penyelidikan, dan tentu tujuannya adalah untuk terangnya suatu permasalahan atau kasus hukum yang terjadi. Dan setelah dinaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, ya di bulan April sudah ditetapkan bahwa tersangka JRF ini ya, yang memang berdomisilinya adalah di Pekanbaru, namun kami sudah menaikkan menjadi proses penyidikan, dan kita telah memanggil terhadap tersangka JRF tersebut, itu sudah di bulan April. Namun karena kurangnya kooperatif daripada tersangka tersebut, ya saat ini kami sudah menaikkan menjadi untuk panggilan pertama sudah kami layangkan di tanggal 20 April 2026 lalu, kemudian juga di tanggal 23. Dan ini kami sudah menaikkan statusnya sebagai tersangka, dan kami juga berkoordinasi yang bersangkutan untuk lakukan pemanggilan yang ketiga dengan membawa tersangka ke Pekanbaru dari Sumatera Barat. Begitu Mbak Ilona. Ya, tersangka ini kan sebenarnya tidak menempuh pendidikan kedokteran gitu ya Pak, bahkan di kecantikan secara formal ya, secara formal, karena sebenarnya dia sudah memiliki sertifikat kecantikan. Tapi kenapa kira-kira apa kata tersangka sehingga begitu berani total untuk membuka praktik kecantikan klinik? Ya, baik. Jadi ini saya perlu jelaskan bahwa tersangka ini membuka suatu klinik kecantikan dengan merek ataupun Aurona Beauty yang beralamat di Jalan Tengkubai yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini, dan ini sudah berlangsung lama, jauh sebelum peristiwa atau pengaduan masyarakat ini terjadi. Namun peristiwa ini semakin dengan adanya klinik yang dilakukan terhadap tersangka ini, tersangka melakukan sendiri aktivitas terhadap tindakan-tindakan medis tersebut, dan ini yang mengakibatkan salah satu ya korban ya yang sudah melaporkan kepada pihak Polda Riau itu ditindaklanjuti, dan ini yang kita lakukan penyidikan, dan memang benar yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi terhadap tenaga medis. Nah, ini yang tentunya sudah sangat melanggar di dalam etika undang-undang secara hukum ya, tentang undang-undang kesehatan, dan ini sudah melanggar di dalam pasal-pasal yang tentunya menjadikan pertanggungjawaban hukum. Nah, ini korban ini sudah lebih dari 2 orang ya, artinya yang melapor kepada pihak kepolisian, dan tentunya dalam hal ini Kapolda Riau Irjen Pol Heriawan menindaklanjuti laporan tersebut secara respon cepat. Nah, inilah yang kami lakukan agar terangnya suatu masalah sesuai dengan tujuan kami ya, presisi kami mampu merespon cepat tanggapan daripada masyarakat. Jadi gara-gara praktik klinik kecantikan ilegal ini, benarkah Pak membuat salah satu korban cacat permanen? Iya, benar sekali. Ada salah satu korban yang mengalami atau tindakan medis yang dilakukan ataupun tindakan operasi yang dilakukan di klinik kecantikan tersebut, ya itu mengakibatkan adanya suatu luka nanah, kemudian juga ada alis yang menjadi luka, kemudian juga ada rambut yang artinya tidak menumbuh rambut lagi, sehingga korban sempat melakukan operasi di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan tindakan ini tidak sedikit menghabiskan biaya. Nah, ini yang membuat korban akhirnya banyak yang mengalami ya, kita katakan cacat permanen, dan inilah bagaimana kita harus bisa melakukan tindakan secara hukum. Itu Mbak Ilona. Saya ke Mas Luki. Mas Luki, untuk di kasus ini dulu kita fokusnya, apa yang membuat tersangka nekat membuka klinik kecantikan meski tidak menempuh pendidikan formal kedokteran dan kecantikan, lalu kemudian apa juga alasan korban mau ditangani oleh seseorang seperti JFR dengan iming-iming diskon, ataukah mungkin karena
ada nama sematan sebagai Putri Indonesia membuat korban percaya kepada tersangka? Ya, ini menjadi salah satu hal yang menarik ya Mbak Ina tadi disampaikan Pak Kapit juga bahwa kita bisa telusuri atas dasar dua aspek. Yang pertama termasuk dalam konteks kategori ini adalah pseudo kriminal atau kemudian kita kategorisasi sebagai penjahat semu. Kenapa kemudian kita kategorisasi seperti ini? Yang pertama adalah mereka melakukan suatu tampilan bahwa mereka adalah bukan orang yang kemudian terafiliasi pada tindakan kriminal. Yang seringkali mereka menggunakan statusnya, mereka menggunakan personanya atau kemudian menjadikan atribusi yang melekat kepada dirinya sebagai sesuatu yang ingin mereka tutupi. Yang kedua adalah ini salah satu bentuk untuk melakukan rekayasa secara sosial. Jadi mereka membentuk suatu opini bahwa apa yang mereka lakukan itu tervalidasi dan berafiliasi bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu sudah ada contohnya, ini ada diri mereka sendiri. Yang kedua, tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ilon, apa kemudian yang menjadikan suatu hal ini menjadi termotivasi? Karena akhirnya ini kita kenal sebagai halo effect, Mbak. Jadi saat kemudian suatu kejahatan itu kemudian dikemas oleh orang-orang yang memang sudah memiliki nama besar, sudah terafiliasi kepada sesuatu yang memiliki satu atensi dari masyarakat, maka seringkali masyarakat kita yang mohon maaf ya dengan tingkat edukasi yang masih kurang itu rentan untuk menjadi korbannya, sehingga mereka akan mudah untuk percaya, dan yang kedua mereka akan mudah juga untuk terpikat dengan daya tarik yang diberikan oleh para tersangka, sehingga dalam konteks ini korban tidak lagi memiliki suatu kecepatan untuk melakukan pilihan. Jadi mereka cenderung untuk kemudian mengamini, terus kemudian mereka mudah untuk di brainwash bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang benar, karena memang mereka sudah melihat bahwa sesuatu yang mereka impikan, sesuatu yang kemudian mereka ciptakan dengan mohon maaf ya, kategorisasi cantik itu sudah ada kepada diri dari masing-masing tersangka. Yang ketiga, yang dalam konteks yang bisa kita lihat adalah seringkali masyarakat kita terjebak dalam suatu subkultur yang bersifat instan di sana. Jadi subkultur inilah yang menjadikan perilaku tersebut menjadi pembenaran. Alih-alih kemudian dia merasa tidak ada korban, tidak ada yang dirugikan, atau bahkan tidak ada sesuatu yang memberikan dampak secara masif kepada masyarakat luas. Sehingga ketiga nilai yang tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Irna, kenapa kemudian pelaku melakukan dan kenapa dengan mudahnya seringkali korban tertipu daya oleh kemasan yang memang bersifat instan tersebut. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan ke Mas Luki. Saya ke Pak Pandra. Pak Pandra, jadi sebenarnya praktik kecantikan itu dipegang langsungkah oleh tersangka JFR? Ya, benar sekali Mbak Ilona, dari hasil pemeriksaan penyelidikan kami sampai penyidikan kami, bahkan juga tim ya yang melakukan penjemputan langsung terhadap tersangka JRF, yaitu adalah AKP Elvin Septian pada saat ke Sumatera Barat, juga didapat keterangan bahwa memang ini adalah daripada pelaku ataupun tersangka JRF sendiri, karena memang JRF ini adalah memang mantan ataupun juga mantan perwakilan dari Putri Indonesia Riau, dan tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah adanya kasus hukum ini dari pihak Yayasan Putri Indonesia sudah mengirimkan informasi ini kepada kami dan sudah dicabut untuk gelar yang bersangkutan, dan ini yang menjadikan daya tarik. Ya, Pak Pandra, saya ingin menegaskan sedikit pengakuan Anda barusan bahwa sebenarnya membuat para korban JFR ini percaya kepada JFR karena membawa nama Putri Indonesia. Ya, salah satunya itu yang disampaikan seperti Mas Luki tadi. Jadi orang akan makin yakin, dan ternyata setelah dilakukan, dan ini sangat berbahaya sekali di dalam suatu tindakan operasi yang dilakukan di dalam ruko tersebut atau rumah toko tersebut, itu sangat rentan terhadap, apalagi tidak punya kompetensi di bidang kesehatan. Sedangkan yang bersangkutan Pak Pandra, saya punya pertanyaan sedikit Pak Pandra. Si JFR itu kan punya sertifikat kan, tapi pertanyaannya adalah sertifikatnya ini resmi dia dapatkan atau gimana sebenarnya? Karena harusnya mendapatkan sertifikasi kecantikan tidak segampang itu juga sih Pak. Ya, memang ini yang dia tempuh dan berbagai mana kursus-kursus dan sebagainya. Nah, ini yang tentunya kita dalami semuanya, dan memang unsur-unsur terpenuhi. Dia memang sengaja untuk melakukan suatu tindakan-tindakan medis ini, yang tentunya memang ini harus punya kompetensi di bidang tenaga medis, apalagi tenaga di bidang ilmu kedokteran terhadap kedokteran kecantikan ini. Itu yang tentunya kami juga sudah memeriksa beberapa orang saksi, Mbak, termasuk saksi dari saksi ahli, baik itu saksi ahli dari bedah ya, ahli bedah, termasuk dari ahli hukum pidana dan sebagainya, termasuk saksi-saksi yang membantu dalam proses. Kami sudah memeriksa sekitar 7 orang saksi yang tadi kami sampaikan, termasuk saksi yang membantu dan sebagainya. Itu yang dilakukan sendiri, itu memang artinya dilakukan sendiri secara dengan kesadaran, dan ini dampaknya ya ada beberapa korban yang melaporkan kepada kami dan kami tidak lanjuti, dan inilah hasilnya.
Oke, saya ke Mas Luki. Mas Luki, sebenarnya kan sektor kecantikan ini bukan kebutuhan utama primer begitu, tapi kenapa kira-kira menjadi akses tindak kejahatan? Dan ini bukan sekali dua kali soalnya, Mas Luki. Ya seringkali memang kejahatan yang berkaitan dengan gaya hidup ya itu adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat rentan gitu ya, terutama menyasar dalam hal ini adalah kelompok-kelompok perempuan. Kan dalam Oke. konteks victim perempuan dan kemudian anak adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan untuk kemudian menjadi sasaran dari target kejahatan, terutama adalah kejahatan-kejahatan berkaitan dengan apa namanya loose crime seperti itu. Yang kedua, bisa kita kategorisasi bahwa ternyata orang-orang yang kemudian berupaya untuk mendapatkan predikat cantik atau kemudian tersimbolisasi sebagai cantik itu sudah terpatron, Mbak. Jadi Oke. saat kemudian Putri Mhm. Indonesia atau yang menjual itu sebagai salah satu produk kecantikan tanpa ada misalnya legitimasi secara kompetensi yang memadai, maka orang lebih cenderung percaya bahwa apa yang dikemas itu adalah sesuatu yang memang mudah untuk kemudian diterima dan bisa diaplikasikan kepada orang lainnya. Yang ketiga tadi juga kami berapresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah pada taraf yang sangat terukur ya Pak Pandre ya, bahwa Iya, saat betul. kemudian dari mulai hulu ke hilir, saat kemudian ini diberikan secara ilegal dan konteks ini ada legitimasi yang kemudian diberikan ada patut dipertanyakan, maka perlu juga kemudian ditelusuri apakah memang dia bisa mendapatkan akses izin Hmm. tersebut, itu bisa keluar untuk bisa membuat praktik kecantikan itu secara legal atau memang dia bisa mendapatkan itu secara Ya, legal. Nah, Mas itu Luki, kemudian berarti menjadi saya punya pertanyaan terakhir tapi dijawab singkat saja. Berarti ini ya, oportunistik atau sebenarnya menjadi pola yang sudah sistematis? ya dalam konteks tadi kita sampaikan ini ada terkategori sebagai pseudo kriminal, kejahatan yang bersifat semu dan pelakunya cenderung oportunistik bahkan kemudian pragmatis untuk bisa mendapatkan keuntungan yang cepat. Kurang lebih demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas Luki, terima kasih Pak Pandra telah bergabung di Kompas Ya, Petang. terima Selamat petang, kasih. sampai ketemu Ya, lagi. selamat sore. Terima kasih Mbak Yona, salam hangat Pak Pandra.